Ketika Kambodia terlintas dalam pikiran, Anda mungkin memikirkan Angkor Wat atau tuk-tuk yang meluncur melalui cahaya hangat Asia Tenggara. Namun ada kisah-kisah yang tak banyak diketahui orang luar. Apakah ada desa di mana gadis-gadis mendirikan tenda mereka sendiri untuk menguji romantisme? Bisakah tirai merah muda di pintu menandakan bahwa seorang wanita muda di dalamnya sedang mencari suami? Ini bukanlah legenda. Ini adalah Kambodia, sebuah negara yang penuh dengan rincian yang unik, menarik, dan benar-benar tak terduga. Teruslah mendengarkan saat saya bagikan 15 fakta mengejutkan tentang Kambodia, yang semuanya nyata dan tercatat, yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Wanita Kambodia sering dikenal dengan tubuh ramping, kulit kecoklatan khas Asia Tenggara, dan fitur wajah yang harmonis dengan mata yang lembut dan hidung yang agak tinggi, menciptakan kecantikan sederhana yang mudah dicintai. Terdapat sebuah kode etik tradisional yang disebut Chebab Sre yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Teks kuno ini mengatur segala hal, mulai dari bagaimana seorang wanita harus melayani suaminya dengan makanan hingga aturan bahwa dia tidak boleh mengangkat suara. Bahkan ketika dia marah, salah satu poin penting adalah bahwa wanita Kambodia sering menikah muda, kadang-kadang bahkan di usia 18 hingga 20 tahun. Setelah menikah, mereka biasanya pindah ke rumah keluarga suami dan mengambil peran utama dalam merawat rumah tangga dan membesarkan anak. Bayangkan saja, Anda lulus dengan gelar MBA dari Universitas Barat, mendapat pekerjaan bagus di Phnom Penh, dan kemudian harus meminta izin dari ibu mertua untuk keluar bersama teman pada akhir pekan. Di Barat, menepuk kepala seorang anak sering dianggap sebagai isyarat kasih sayang. Tetapi jika Anda mencoba itu di Kambodia, Anda mungkin akan mendapatkan tatapan dingin, atau bahkan reaksi permusuhan dari penduduk setempat. Menurut kepercayaan Buddha dan spiritualitas tradisional Khmer, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling suci dan murni. Disinilah jiwa berada. Menyentuh kepala orang lain, bahkan anak-anak, dianggap sangat tidak sopan. Kecuali jika Anda seorang biksu yang sedang melakukan upacara atau telah diberi izin secara eksplisit. Orang Kambodia tidak biasanya berjabat tangan, berpelukan, atau menepuk punggung satu sama lain. Sebagai gantinya, mereka menyapa dengan gerakan yang disebut sampeah, yang berarti halo. Mereka menekan telapak tangan bersama di depan dada dan memberi sedikit penghormatan. Kedalaman penghormatan menunjukkan tingkat rasa hormat. Semakin dalam Anda membungkuk, semakin banyak rasa hormat yang Anda tunjukkan. Salah satu tradisi pernikahan paling aneh di beberapa komunitas pedesaan Kambodia adalah bahwa putri harus belajar merokok tembakau sebelum menikah. Orang tua percaya bahwa jika putri mereka belum pernah merasakan pahitnya tembakau, dia tidak akan bisa memahami kesulitan pernikahan dan kehidupan yang akan datang. Di beberapa desa, bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa gadis yang tidak merokok akan kesulitan menemukan suami karena pria mungkin melihat mereka sebagai lemah, tak berdaya, atau tidak menghormati tradisi. Tapi ini menjadi semakin menarik. Ketika seorang gadis mencapai usia pernikahan, biasanya sekitar 16 tahun, keluarganya tidak hanya menunggu pelamar datang. Orang tua akan menggantungkan tirai merah muda atau selembar kain merah muda di pintu rumah mereka. Ini adalah tanda untuk seluruh desa yang mengatakan, kami memiliki putri yang siap menikah. Datang dan temui dia. Tirai merah muda ini tetap tergantung hingga gadis tersebut menikah. Dan jika sebuah keluarga memiliki beberapa putri, mereka akan menggantungkan beberapa tirai, mencabut satu tirai setiap kali seorang putri menemukan suami. Dan Anda, apakah pernah mendengar tentang tradisi unik Kambodia ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Saat ini, sekitar 90% orang Kambodia memeluk agama Buddha, dan hampir setiap pria Khmer pernah menjadi biksu setidaknya sekali. Dalam kepercayaan tradisional, seorang anak laki-laki diharapkan bergabung dengan kuil ketika ia berusia 12 tahun sebagai cara untuk menghormati orang tua mereka. Tradisi ini terputus selama periode Khmer Rouge, sebuah rezim keras yang memerintah Kambodia dari tahun 1975 hingga 1979. Pemimpin rezim ini ingin menghapus agama, karena mereka percaya bahwa masyarakat tanpa agama akan lebih mudah dikendalikan. Pada masa itu, pagoda dihancurkan, biksu dibunuh atau dipaksa meninggalkan jubah mereka,
dan semua bentuk aktivitas keagamaan dilarang. Ketika rezim ini berakhir, agama Buddha di Kambodia mengalami kebangkitan yang kuat. Kuil-kuil dibangun kembali, biksu-biksu dilatih kembali dari awal, dan agama ini semakin mengakar dalam kehidupan budaya dan spiritual negara tersebut. Peran agama Buddha lebih dari sekadar praktik sehari-hari. Banyak orang Kambodia, baik yang muda maupun tua, pernah membawa tato suci yang dikenal sebagai yantra. Tato ini bukan hanya hiasan, mereka dianggap sebagai jimat pelindung dari kemalangan, peluru, dan roh jahat. Beberapa biksu menjadi ahli tato yang dihormati, melantunkan doa selama proses pembuatan tato untuk mengisi tato dengan kekuatan spiritual. Apakah Anda terkesan dengan hal ini? Jangan lupa tekan tombol lonceng, bagikan dengan teman-teman, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta selanjutnya. Jika Anda berpikir orang Kambodia menabung di bank seperti orang-orang di negara lain, Anda mungkin akan terkejut. Di Kambodia, emas dianggap sebagai bentuk tabungan yang sejati. Orang-orang sering memilih untuk membeli emas daripada menyetor uang di rekening bank. Alasan yang jelas adalah karena emas mempertahankan nilainya. Emas mudah disimpan, mudah diperdagangkan, dan juga membawa rasa prestis. Pada acara besar seperti pernikahan dan perayaan Tahun Baru, tradisi mengharuskan pengantin wanita mengenakan perhiasan emas murni yang melambangkan kemakmuran keluarga dan stabilitas keuangan. Banyak orang Kambodia, khususnya di komunitas pedesaan, mungkin tidak menggunakan bank, tetapi sangat memperhatikan jumlah emas yang mereka miliki, sering mengingat beratnya dengan tepat. Sudah menjadi hal yang umum bagi orang-orang untuk mengonversi aset seperti sepeda motor menjadi emas, mempercayakan logam mulia ini lebih daripada kestabilan uang yang dikeluarkan pemerintah. Saat berbicara tentang tempat spiritual paling misterius di Kambodia, Angkor Wat berada di puncaknya. Dibangun lebih dari 900 tahun yang lalu, Angkor Wat mengagumkan pengunjung tidak hanya dengan skala megahnya, tetapi juga dengan rahasia arsitektur yang belum terpecahkan. Apa yang membuatnya lebih menakjubkan adalah bahwa seluruh kompleks dibangun di atas tanah berlumpur tanpa dasar yang kokoh, namun telah bertahan selama berabad-abad tanpa tenggelam atau runtuh. Dekat dengan Angkor Wat terletak Angkor Thom, ibu kota terakhir Kekaisaran Khmer. Ciri paling mencoloknya adalah kuil Bayon, yang terkenal dengan wajah Buddha yang dipahat dari batu besar. Wajah-wajah ini mengenakan senyum lembut, namun penuh teka-teki yang seolah mengawasi dari setiap sudut. Masuk melalui gerbang selatan Angkor Thom, pengunjung disambut oleh deretan patung batu tinggi, yang menyerupai penjaga ilahi yang telah melindungi kota dalam keheningan selama lebih dari 800 tahun. Situs luar biasa lainnya adalah Sungai Seribu Lingga, di mana ribuan ukiran kesuburan suci terukir langsung di dasar sungai. Tempat ini dianggap sebagai tanah suci oleh penduduk setempat. Dipercaya sebagai tempat di mana langit dan bumi pernah bersatu, di mana para dewa turun, dan di mana orang Khmer masih datang dalam ziarah selama acara keagamaan besar. Berlawanan dengan pesona siang hari yang kuno, Phnom Penh berubah pada malam hari menjadi kota yang hidup dan ramai dengan kehidupan malam yang penuh warna. Area backpacker dekat Museum Nasional dipenuhi dengan cahaya neon, dengan taman bir dan klub malam. Tidak hanya turis, banyak orang muda lokal yang datang ke sini untuk menari, mendengarkan musik, dan berteman. Namun ada sisi gelap dari kehidupan malam Phnom Penh yang tidak disebutkan dalam panduan perjalanan. Kota ini memiliki scene pesta bawah tanah yang besar, yang didorong oleh zat ilegal yang mudah didapat dan penegakan hukum yang lemah. Anda bisa membeli pizza bahagia dari restoran yang dengan terbuka mengiklankannya di menu mereka. Dan ini bukan rahasia bagi siapapun. Naga World adalah destinasi hiburan malam terbaik. Dengan lebih dari 600 kamar mewah, kasino lengkap, spa, restoran kelas atas, dan pusat konvensi besar, Naga World menjadi tempat favorit bagi orang Kambodia maupun pengunjung internasional. Tempat ini benar-benar gila. Ini seperti ada potongan macau yang dijatuhkan di tengah Phnom Penh. Taruhan minimum di beberapa meja lebih tinggi dari yang bisa diperoleh. Rata-rata orang Kambodia dalam setahun. Namun Anda akan melihat penduduk lokal berjudi dengan uang dalam jumlah besar bersama pemain Tiongkok dan turis barat. Perbedaannya sangat mencolok. Kambodia telah menjadi salah satu ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Dari tahun 1995 hingga 2019,
Negara ini mencapai rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan antara 8% hingga 12%. Hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata global. Sering disebut sebagai ibu kota kasino Asia Tenggara. Kambodia telah melegalkan perjudian, yang mengarah pada munculnya hampir 200 kasino berlisensi. Kebanyakan terletak di Sihanoukville dan daerah perbatasan, menarik pengunjung dari negara-negara di mana perjudian dilarang. Pada tahun 2019, sektor kasino menghasilkan hampir 2 miliar dolar AS dalam pendapatan, yang mendorong pertumbuhan pesat dalam sektor pariwisata, real estate, dan perhotelan di sekitar pusat-pusat ini. Sihanoukville, khususnya, telah mengalami transformasi mencolok, memperoleh julukan Las Vegas-nya Asia Tenggara. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, tempat ini menarik aliran mata uang asing besar-besaran dan mengubah ekonomi lokal. Bersama dengan dua pendorong ekonomi ini, Kambodia tetap kuat di sektor pertanian, dengan ekspor beras, kacang mete, dan lada. Pariwisata juga memainkan peran vital, dengan lebih dari 6 juta wisatawan internasional mengunjungi negara ini setiap tahunnya. Politik Kambodia adalah salah satu model yang paling kontroversial dan kompleks di Asia Tenggara. Secara teori, ini adalah demokrasi multipartai dengan konstitusi, parlemen, dan pemilu reguler. Namun kenyataannya, oposisi hampir sepenuhnya dihilangkan. Kambodia adalah monarki konstitusional. Kepala negara resmi adalah raja, yang saat ini adalah Norodom Sihamoni. Namun, raja tidak memegang kekuasaan nyata. Dalam praktiknya, negara ini telah dipimpin selama lebih dari 38 tahun oleh Hun Sen, pemimpin Partai Rakyat Kambodia dan tokoh paling berpengaruh dalam politik Kambodia modern. Pengendalian politik di sini sangat luar biasa. Hun Sen telah berkuasa lebih lama daripada 70% populasi Kambodia hidup. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 1985, menjadikannya salah satu pemimpin yang paling lama menjabat di dunia. Dia adalah seorang komandan Khmer Rouge yang membelot dan kemudian berkolaborasi dengan Vietnam untuk menggulingkan rezim yang dulu ia dukung. Puncak konsolidasi kekuasaan ini terjadi pada tahun 2023, ketika Perdana Menteri Hun Sen mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet. Meskipun transfer kekuasaan ini mengikuti prosedur hukum, kenyataan bahwa penerusnya adalah putranya membuat banyak orang menyebutnya sebagai warisan politik dalam sebuah republik. Yang benar-benar mengejutkan adalah betapa terbukanya mereka tentang hal ini. Hun Sen dengan gamblang mengatakan bahwa keluarganya akan memerintah Kambodia selama 100 tahun lagi. Ini bukanlah percakapan pribadi yang bocor. Dia mengatakannya secara terbuka, di depan umum, dan tidak ada yang terkejut di Kambodia. Itu diterima begitu saja sebagai fakta kehidupan. Kembali 1000 tahun yang lalu, tanah ini adalah pusat kekuasaan, peradaban, dan agama untuk seluruh Asia Tenggara. Kami berbicara tentang Kekaisaran Khmer, yang pada puncaknya menguasai Kambodia modern, Thailand, Laos, dan sebagian Vietnam serta Myanmar. Pada puncaknya, Kekaisaran Khmer menyaingi Cina dan India dalam kemegahan budaya, pengaruh agama, dan kekuatan politik. Ibu kota mereka, Angkor, adalah salah satu kota terbesar di dunia kuno. Kota ini memiliki ratusan kuil batu, ribuan hektar kanal buatan manusia, dan salah satu sistem irigasi paling maju pada masanya. Namun yang mengejutkan adalah, Angkor memiliki populasi yang lebih besar daripada London, Paris, dan Roma digabungkan pada periode yang sama. Kami berbicara tentang sebuah kota dengan lebih dari 1 juta orang pada abad ke-12, ketika kebanyakan ibu kota Eropa hanya memiliki sekitar 50.000 penduduk. Mereka memiliki rumah sakit, universitas, perpustakaan, dan birokrasi kompleks yang mengelola sebuah kekaisaran yang membentang di seluruh Asia Tenggara. Di jantung Angkor terletak Angkor Wat, monumen agama batu terbesar di planet ini, dengan lebih dari 3.000 relief yang dipahat dengan rumit, galeri, dan menara yang tersusun seperti piramida batu. Angkor Wat adalah keajaiban rekayasa kuno. Banyak ahli percaya bahwa arsitekturnya melampaui kemampuan teknologi Eropa pada periode yang sama, menunjukkan kreativitas dan keterampilan luar biasa dari orang Khmer. Namun, mulai abad ke-15, Kekaisaran Khmer mulai mengalami penurunan. Perang yang konstan dengan negara-negara tetangga, bersama dengan ketidakstabilan internal, perlahan-lahan melemahkan kekaisaran yang pernah perkasa ini.
Phnom Penh adalah ibu kota Kambodia dan juga salah satu persimpangan sejarah, politik, dan budaya yang paling penting di Asia Tenggara. Dulu dijuluki Paris di timur, kota ini dianggap sebagai kota paling indah di Asia Tenggara pada masa penjajahan Prancis. Orang Prancis membangun jalan besar, bangunan Art Deco, dan villa mewah, menjadikan Phnom Penh terlihat seperti versi tropis dari Paris. Anda masih bisa melihat jejak kemegahan ini di bangunan seperti Pasar Sentral dengan kubah Art Deco-nya dan kompleks istana kerajaan yang menakjubkan, namun banyak yang telah hancur, bukan karena perang, tetapi karena kelalaian. Namun, sama seperti kuil dan agama yang hampir musnah di masa gelap Kambodia, Phnom Penh juga hampir lenyap dari peta. Selama masa pemerintahan Khmer Rouge yang singkat namun brutal, seluruh penduduk dipaksa untuk mengungsi. Pasar ditutup, rumah-rumah dihancurkan, dan Phnom Penh menjadi kota hantu. Saat ini, kota ini adalah persimpangan yang hidup antara tradisi dan modernitas. Apartemen-apartemen bertingkat muncul di samping villa kolonial. Pedagang kaki lima beroperasi di bayang-bayang hotel internasional. Dan biksu dengan jubah oranye berjalan di trotoar yang sama dengan remaja yang sibuk dengan ponsel mereka. Objek wisata paling ikonik di Phnom Penh adalah Istana Kerajaan. Kediaman resmi Raja Kambodia, dibangun dengan arsitektur tradisional Khmer. Istana ini dibedakan dengan atap ubin emas yang khas dan ukiran rumit. Di dalam kompleks istana terdapat pagoda perak, yang menyimpan patung Buddha Zamrud yang sakral dan lantai yang dilapisi lebih dari 5.000 ubin perak padat. Setiap ubin perak tersebut beratnya lebih dari 1 kilogram, yang berarti Anda benar-benar berjalan di atas jutaan dolar perak. Selama era Khmer Rouge, tentara menggunakan istana sebagai dapur, dan banyak ubin perak dicuri atau dilebur. Kenyataannya ada yang selamat adalah sebuah keajaiban. Bagi mereka yang tertarik dengan periode Khmer Rouge, kunjungan ke Museum Genosida Tuol Sleng adalah wajib. Dulu dikenal sebagai penjara S21. Tempat ini menjadi lokasi ribuan orang, dipenjara di bawah rezim Khmer Rouge. Sekarang, museum ini berdiri sebagai pengingat yang jelas dari salah satu babak tergelap dalam sejarah Kambodia. Tarian Apsara bukan sekadar pertunjukan. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi seni yang paling sakral dan halus di Kambodia, melambangkan hubungan langsung dengan Yang Ilahi. Tarian ini terinspirasi oleh Apsara dalam mitologi Hindu, yang dilestarikan dalam relief batu yang indah yang menghiasi dinding kuno Angkor Wat. Penari Apsara mengenakan kostum tradisional yang rumit, termasuk rok sutra panjang yang disebut sampot sarabab, sabuk emas, dan mahkota seperti dewi yang dihiasi dengan batu permata. Setiap detail dari kostum tersebut membawa makna budaya dan spiritual. Mahkota saja bisa memiliki berat beberapa kilogram dan harganya bisa mencapai ribuan dolar. Dengan benang emas asli dan batu permata. Yang mengejutkan bagi pengunjung internasional adalah bagaimana penari Apsara mempertahankan ekspresi wajah yang tenang sepanjang pertunjukan sambil melakukan gerakan kompleks yang mirip mimpi. Ini bukan hanya tantangan fisik. Penari dilatih untuk memasuki keadaan hampir meditasi, di mana mereka menjadi wadah bagi roh-roh suci. Khmer Rouge hampir menghancurkan bentuk seni ini sepenuhnya. 90% dari semua artis dan guru balet kerajaan dibunuh. Mereka secara khusus menargetkan seniman dan intelektual, melihat mereka sebagai musuh dari idealisme agraris mereka. Setelah genosida, hanya segelintir master tua yang mengetahui tarian ini yang tersisa. Wanita-wanita ini banyak di antaranya berusia 70-an dan trauma akibat apa yang mereka alami. Harus membangun kembali seluruh tradisi seni ini dari ingatan. Festival terbesar dan terpenting di Kambodia adalah Chol Chnam Thmai, Tahun Baru Khmer Tradisional. Biasanya diadakan pada pertengahan April. Festival ini menandai peralihan ke tahun matahari baru, bertepatan dengan berakhirnya musim kemarau dan dimulainya musim hujan. Selama 3 hari festival ini, orang-orang mengunjungi kuil untuk berdoa, menyalakan dupa, memandikan patung Buddha, dan meminta berkah. Namun ada sesuatu yang jarang dilihat pengunjung. Festival ini mencakup ritual melempar air yang membuat festival Songkran di Thailand terlihat biasa saja. Para remaja berkeliaran di jalan dengan pistol air, ember, dan selang, membasahi siapa saja yang mereka temui. Dipercaya bahwa air tersebut membersihkan semua nasib buruk dan dosa dari tahun lalu. Selanjutnya adalah Chum Ben, Festival Leluhur,
yang diadakan sekitar September atau Oktober dan berlangsung selama 15 hari. Ini adalah waktu bagi orang Kambodia untuk menghormati leluhur dan kerabat yang telah meninggal. Namun, ini lebih dari sekadar memorial. Orang Kambodia percaya bahwa selama waktu ini, gerbang neraka terbuka dan roh orang mati dilepaskan untuk berkeliaran di bumi. Keluarga bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan bola ketan yang disebut baiben, yang kemudian mereka lemparkan ke ladang untuk roh-roh lapar yang tidak memiliki kerabat hidup untuk memberi makan mereka. Dipercaya bahwa jika Anda tidak memberi makan roh-roh ini, mereka akan mengutuk keluarga Anda dengan nasib buruk. Orang sering mengunjungi 7 kuil, berbeda selama festival ini karena mereka tidak tahu kuil mana. Roh leluhur mereka akan mengunjungi. Festival lain yang populer adalah Bon Om Tuk, festival balap perahu dan air yang diadakan pada bulan November untuk merayakan fenomena alam langka perubahan arah aliran sungai Tonle Sap. Ini benar-benar terjadi. Selama setengah tahun, sungai mengalir dari Sungai Mekong ke Danau Tonle Sap, lalu alirannya berbalik arah. Selama 3 hari, tim balap dari seluruh negara berkumpul di Phnom Penh untuk berkompetisi. Puluhan ribu penduduk lokal dan turis memadati tepi sungai untuk memberi semangat. Kembang api menerangi langit, konser langsung menghibur malam, dan perahu-perahu hias yang diterangi berpadu di air hingga malam larut. Ini adalah festival yang penuh dengan pertunjukan dan energi, di mana suara drum dan sorakan memenuhi udara yang meriah. Apakah Anda percaya dengan cerita tentang roh leluhur? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jalan-jalan di Phnom Penh atau kota besar Kambodia lainnya, dan Anda akan segera melihat jalan-jalan dipenuhi dengan mobil bekas Toyota dan Lexus yang diimpor dari Amerika Serikat dan Jepang. Preferensi ini tetap ada, meskipun Kambodia memiliki pajak impor mobil yang sangat tinggi. Sebuah Toyota Camry, bekas yang harganya sekitar $10.000 AS di Amerika, bisa berharga antara $20.000 hingga $30.000 AS di Kambodia setelah pajak dan biaya. Meskipun ada kenaikan harga ini, orang Kambodia rela membayar lebih untuk Toyota Camry bekas atau Lexus RX, model yang paling populer di negara ini. Namun ini yang aneh. Kebanyakan mobil ini diimpor dari Asia, yang berarti mereka memiliki setir kiri. Kambodia mengemudi di sisi kanan jalan, seperti di Asia, tetapi semua negara tetangganya mengemudi di kiri, seperti di Inggris. Jadi, orang Kambodia memilih opsi yang paling mahal dan tidak praktis, hanya karena preferensi merek. Apa pendapat Anda tentang obsesi Toyota dan Lexus di Kambodia? Silakan komentar pendapat Anda di kolom di bawah. Di Kambodia, terutama di sekitar kompleks Angkor Wat, ada kasus anak-anak atau orang dewasa yang menyamar sebagai pedagang jalanan yang mendekati turis dengan menawarkan untuk menjual gelang, buku foto, atau souvenir dengan harga yang sangat murah. Begini cara penipuan ini bekerja. Seorang anak mendekati Anda berbicara dalam bahasa Inggris dengan sangat fasih, jauh lebih baik daripada kebanyakan orang dewasa di daerah tersebut. Mereka akan memulai percakapan, bahkan mungkin bermain permainan di mana mereka menantang Anda untuk menyebutkan negara dan ibu kotanya. Begitu Anda terkesan dan merasa murah hati, mereka akan menjual sesuatu kepada Anda. Tetapi begitu uang berpindah tangan, banyak anak lain muncul entah dari mana, mengelilingi Anda, dan memaksa Anda untuk membeli dari mereka juga. Jika Anda menolak, mereka mungkin mengikuti Anda selama berjam-jam, menangis dan membuat keributan. Penipuan visa dan biaya pemrosesan yang tidak wajar umum terjadi di daerah perbatasan seperti Phoi Phet. Turis sebaiknya mengurus visa mereka terlebih dahulu melalui saluran resmi, dan jangan pernah menyerahkan paspor kepada siapapun yang tidak memiliki identifikasi jelas, tanda nama, dan bekerja di loket resmi. Penipuan perbatasan ini sangat canggih. Pejabat palsu dengan seragam yang sangat mirip akan mendekati Anda bahkan sebelum Anda mencapai perbatasan yang sebenarnya, mengklaim bahwa Anda memerlukan cap khusus atau sertifikat kesehatan. Mereka akan membawa Anda ke kantor yang terlihat resmi, tetapi palsu dan mengenakan biaya ratusan dolar untuk dokumen yang tidak berguna. Begitu Anda menyadari itu adalah penipuan, mereka sudah lama pergi. Di Phnom Penh dan kota besar lainnya, Anda mungkin menemui penipuan pijat. Begitu masuk, Anda mungkin ditekan untuk membayar layanan ekstra atau memberikan tip besar. Nasihat terbaik adalah hanya memilih spa atau layanan pijat dengan ulasan baik di Google Maps atau yang direkomendasikan oleh penduduk lokal terpercaya.
Satu detail yang sering diabaikan adalah bahwa sistem kesehatan publik Kambodia masih terbatas. Jadi pastikan untuk membawa obat-obatan penting, masker wajah, dan perlengkapan kebersihan pribadi. Karena banyak tempat yang mungkin tidak memilikinya atau memiliki barang-barang dengan kualitas rendah. 15 fakta ini hanya mencakup sebagian kecil dari apa yang membuat negara ini begitu kompleks, mengejutkan, namun begitu mempesona. Inilah Kambodia yang sesungguhnya. Sebuah negara yang telah mengatasi hal-hal tak terbayangkan dan terus mengejutkan siapapun yang berani melihat lebih dalam dari kilau destinasi wisata. Jika Anda menikmati video hari ini, berikan suka dan jangan lupa untuk berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.